dan DY Anda ganti. Nah, X tetap, Y yang ini kita ganti. Nah, yang diganti adalah Y dan DY. Kita ganti ya. Berarti X ditambah Y, Y-nya diganti dengan PX, dikali DX, ditambah X, DY-nya diganti dengan PDX, XDP. Nah, ini sudah diganti. Jadi berubah. Kalau tadi variabelnya adalah X dan Y. Nah, sekarang bukan X dan Y, tapi X dan DP. X dan P, DP ya, dengan P ya. Nah, udah, kita kumpulkan yang DX. Nah, kita kumpulkan yang DX. Nah, berarti dari sini ada X, ada plus, ada X, udah ditulis ya, ada PX. Nah, dari sini juga ketemu DX. Anda kalikan. Ya. Dari sini juga ada DX-nya. P DX dikali X. Berarti PX digabung yang DX. Ya. Sekarang yang DP-nya. Dari sini nggak ada yang ini. Yang DP-nya di depan ada X. Dikali X. Berarti X kuadrat DP. Sama dengan 0. Udah. Nah, untuk yang ini kita pisahkan. Karena ini PD-nya akan dapat dipisahkan. Kita pisahkan, X-nya kita keluarkan. Berarti X-nya dikeluarkan, yang ini juga dikeluarkan X-nya. PX ditambah P kan 2PX. Berarti kita keluarkan X-nya, berarti jadi tambah 2P kan. Ini 2P kan. Ya. Ini sudah terpisah. Yang satu suku ini udah terpisah. Kenapa dapat dipisahkan? Karena ini fungsi X dikali fungsi P dapat dipisahkan. Udah, tinggal kita coba. Yang ini juga sama, fungsi X saja. Dari bentuk ini ternyata dari bentuk homogen dengan variabel baru PD-nya menjadi dapat dipisahkan. Silakan pisahkan. Berarti untuk yang DX kita bagi dengan 1 plus P, 1 plus 2P, ya langsung aja sini. Nah, yang dipisahkan aja adalah 1 plus 2P, yang DP kita pisahkan X kuadrat. Jadi bentuk PD ini saya tulis ulang lagi, dikali atau dibagi dengan X kuadrat dikali 1 plus 2P. Nah, ini yang habis yang mana? Kita bagi. Nah, ini bagi ini. Yang habis kan ini. Ini habis ya. Dengan yang ini. Berarti tinggal berapa? Tinggal X dikali 1/X kuadrat. Atau X dibagi X kuadrat. Berarti ketemu 1/X dx. Suku yang ini, yang DP, yang habis yang mana? Yang ini kan? X kuadratnya habis. Berarti tinggal berapa? Tinggal 1/2P. Tinggal 1 plus 2P sama dengan 0. Nah, ini PD apa? Ini kan sudah terpisah. Ini adalah PD terpisah. Ya. Kemudian bagaimana caranya kalau sudah PD terpisah? Anda langsung diintegralkan. Kita integralkan. Ini integral, ini integral. Nah, ini diintegralkan saya langsung. Ya. Turunan dari 1 plus 2P berapa? Nah, kita pakai substitusi. Coba ini. Turunan 1 plus 2P menurut P berapa? Halo? Halo? Anda turunkan 1 ditambah 2P terhadap P. Turunannya berapa? 1. Turunan 1 terhadap P ya. Yang lihat yang di dalam kurung. Kita substitusi yang ini kan. Tapi mau dikembalikan ke DP kan beda di sini. PD-nya kan DP. Kalau ini 1 plus 2P kan. Kita cek lagi karena belum tentu sama. Karena apa? Kalau diturunkan 1 plus 2P berapa turunannya?
chatnya atau awal ada nggak pakai masker? Terhadap P ya. Dua. Dua apa? Dua. Dua apa? 2D apa? 2 DP. Yang di sini kan adanya 1 DP. 1 DP kan? Berarti di depannya dikalikan berapa? Dikalikan setengah. Halo? Dikalikan setengah kan ini? Nah, ini kan bentuknya sama. 1/X dx. Hasilnya apa? Integralnya. Ln X. Ln X. Ini sama nggak bentuknya? 1/X dx. Nah, kita ganti. Bukan 1/X. 1/1+2P D 1+2P. Sama nggak yang kurung ini sama yang pecahan yang bawah? Nah, ini juga ln. Tapi bukan ln X. Tapi ln ini. Ya, berarti integral 1/X dx adalah ln X. Sedangkan ini setengah, saya tulis di depan, integral 1/1+2P D 1+2P adalah ln 1+2P. Udah? Bandingkan dengan apa? Dengan cara eksak tadi, lebih gampang eksak ya. Udah. Nah, dari sini saya tulis ln 2C plus 2. Sembarang kan ini. Saya tulis ln 2C plus 2. Kenapa? Nanti supaya sederhana. Nah, ini kan sembarang. Yang penting ini tidak ada variabel X maupun Y. Ya, tidak ada variabel yang apa? Yang bersangkutan dengan turunan ini. Jadi konstanta ya. Nah, maka saya tulis di sini dikalikan 2, disederhanakan. Berarti ini ketemu 2 kali ln X, setengah dikali 2, 1, berarti ln 1+2P, ln 2C per 2 dikali 2, jadi ln 2C. Udah, ketemu. Lalu menggunakan sifat ln. Ini 2, ln X menjadi ln X kuadrat, dikeataskan. Jadi ln X kuadrat. Ya. Karena tambah, berarti dikali ini. Ya. Berarti ln X kuadrat, ini langsung ya, dua sifat ln langsung dioperasikan. Nah, kenapa ini jadi ln X kuadrat? Karena 2 ln X sama dengan ln X kuadrat. Loh Pak, ini ln-nya nggak ada. Oh ini udah langsung. Karena tambah, berarti hasil dari tadi ini ln X kuadrat ditambah ln 1+2P. Karena tambah menjadi kali ln X kuadrat dikali 1+2P. Nah, di depannya, di kanannya adalah ln 2C. Nah, udah. Nah, ini ln. Di sini ln. Berarti yang di dalam ln-nya, X kuadrat dalam kurung 1+2P, itu adalah sama dengan 2C. Saya langsung kembalikan P-nya. Nah, P-nya kok jadi Y per 2? Anda cari dari sini. Nah, jadi Anda kembalikan. Nah, jadi Anda kembalikan P-nya. Karena meminjam tadi itu. Karena Anda substitusi. Y sama dengan PX, berarti P-nya adalah Y per X. Nah, jadi Y per X itu didapat dari atas, dari substitusi. Nah, sekarang baru kita operasikan. Kita sederhanakan. Kita kalikan. X kuadrat kali 1, X kuadrat. X kuadrat kali 2 Y per X, 2XY. Nah, ini sama dengan 2C. Atau ini kita kalikan lagi. Dikalikan dibagi 2. Kita bagi 2 ya. Jadi X kuadrat bagi 2, setengah X kuadrat. 2XY dibagi 2, XY. 2C dibagi 2 adalah C. Coba hasilnya. Ini sama nggak dengan atas? Ingat ya, 2 setengah X kuadrat plus XY sama dengan C. PU-nya sama nggak? Ini. Setengah X kuadrat plus XY sama dengan C. Sama nggak dengan ini? Sama. Sama kan? Jadi PD nomor 4, Anda bisa menentukan mau dengan PD eksak, monggo,
Ya, mau yang pertama, yang kedua sama. Karena ini memenuhi PD homogen, pakai homogen, boleh. Anda bandingkan dengan eksak, lebih gampang mana? Halo, Susah semua. Ya, Pak. lebih gampang mana? Eksak. Yang eksak hanya berapa langkah ini? Saya ketik ini hanya dua kan, dua baris. Coba dengan homogen ini. Apalagi Anda perlu ketelitian di sini. Ya, kenapa kok panjang ya homogen? Karena ini akan memisahkan ya, dapat dipisahkan lalu dipisahkan, lalu kembalikan lagi substitusi, itu yang bikin lama. Ya, sebenarnya metode ini ya benar untuk membuktikan kok rumus PD eksak demikian. Nah, itu kita lakukan dengan PD homogen. Ya, jadi salah satu metodenya itu. Tapi karena udah dapat rumus lebih gampang dengan PD eksak ya. Ya, ya, yang mana? Ya satu aja. Ya, salah satu. Ya. Yang ini. Nah, ini. Iya, sama. Itu lihat di logaritma. Logaritma sama kan? Logaritma. Sifat-sifat logaritma ya. Nah, log A, ya. Gini. A log B itu sama dengan log B pangkat A. Ya. Nah, tuh. Log A ditambah log B sama dengan log A dikali B. Log A dikurangi log B sama dengan log A dibagi B. Masih banyak itu sifat-sifatnya. Ya. Halo, udah jelas? Jelas. Ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi. Nah, tadi ya, awal-awalnya saya hanya sekedar lebih cepat ya. Nah, ini kenapa ini PD homogen? Derajatnya kan harus sama ya. Ini berarti fungsi X plus Y itu dikatakan fungsi homogen derajat 1 ya. Ini juga derajat 1 N-nya ya. Menjelaskannya gitu. Kalau polinomial ya, kalau fungsinya polinomial itu gampang. Lantas bagaimana Pak? Nah, syarat fungsi homogen ini nomor 5. Ya. Jadi selalu memenuhi F lambda E, lambda Y itu akan sama dengan lambda pangkat N Fx, Y. Jadi Fx di sini dikatakan homogen bila memenuhi ini. Ini dikatakan lambdanya pangkat N. Berarti ini dikatakan fungsi homogen derajat N. Mungkin contoh pada nomor 4. Nah, ini yang M-nya. Yang M ya, X plus Y. Nah, ini dikatakan homogen, kita masukkan dulu. Berarti syaratnya kita tulis F lambda X, lambda Y. Setiap X, ya, kita ganti dengan lambda X. Berarti X-nya kita ganti dengan lambda X, ditambah Y, Y-nya diganti dengan lambda Y. Di sini ada faktor yang sama. Lambda X ditambah lambda Y, faktor yang sama apa? Nah, lambdanya dikeluarkan. Berarti ini lambda 1. Lambda pangkat 1. Berarti ini apa? X plus Y. Fungsinya kan? Nah, fungsinya kan? Nah, berarti ini memenuhi syarat bahwa F lambda X, lambda Y ternyata sama dengan lambda Fx Y. Nah, di sini. Nah, syaratnya kan ini terpenuhi. Syaratnya terpenuhi. Nah, yang dicawang ini.
F lambda X, koma